Assalamualaikum Bapak Ibu sekalian. Waalaikumsalam, Pak. Alhamdulillah. Sehat barusan Pak Yuda ya? Pak siapa nih? Pak, betul Pak. Oh Saya iya. Pak. Siap. Suaranya khas Pak Yuda. Alhamdulillah Pak. Bapak bagaimana Pak? Alhamdulillah sehat-sehat. Ini Siap, sudah Pak. jam 9.29 ya. Pak Yuda di kantor kelihatannya nih. Siap, betul Pak. Mendengarkan dan mengikuti ini Pak. Siap, siap. Ini sudah ada Bapak Ibu sekalian di ruang Zoom ya, 14 orang yang hadir. Nampaknya Pak Irwan, Pak Haris sudah siap ya? Mudah-mudahan Oke, sudah siap. Oke, terima kasih Pak Irwan. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, saya ingin cek dulu ke narasumber Ibu Hilda. Sudah ada Bu di ruang Zoom Bu? Kalau di Zoom ini sudah ada yang terhormat Pak Rija, Bu Maya, siapa ya, Deborah. Assalamualaikum Pak Riza, sehat Pak? Kemudian Ibu Cahyaningsih, Bu Dr. Cahyaningsih. Sehat, alhamdulillah Pak. Oke, kemudian berikutnya siapa nih? Ibu Hanisri, betul ya? Kemudian Bu Rina Ya, Pasaribu. Kemudian Pak Ali Riza, sehat Pak Ali Riza, udah lama nggak ketemu juga nih Pak Ali nih. Sehat Bapak. Pada saat Senin yang 2 minggu yang lalu Pak Ali ya, ada gempa itu kita sama-sama panik juga tuh di ruang kelas. Iya. Lagi ngajar dengan Pak Ali ada gempa gitu ya. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan memulai pada acara kegiatan seminar online series yang ke-56. Seperti biasa ya. Kegiatan seminar ini merupakan kegiatan yang rutin diadakan di Telkom University, khususnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Tentu ini adalah acara yang saya kira sangat penting. Makanya dari seluruh jajaran pimpinan dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Bu Dr. Rati Wanitias, kemudian beserta jajarannya mengucapkan kepada Bapak Ibu sekalian terima kasih banyak yang telah hadir di acara yang saya kira sangat bermanfaat ini. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita memulai, insya Allah acara ini kita akan selenggarakan tentu 2 sesi ya, sesi pagi dan sesi siang. Hari ini sesi pagi, insya Allah kita akan menghadirkan tema yang sangat menarik, yaitu cash is king, kemudian cash flow is queen, begitu ya. Materi ini ataupun seminar dengan judul yang sangat menarik ini mudah-mudahan nanti memberikan satu inspirasi, memberikan satu motivasi, bahkan knowledge yang sangat berguna, bermanfaat buat para peserta semua. Supaya tidak berpanjang waktu, tentu nanti acara sesi yang kedua juga kita akan menghadirkan pembicara. Kalau yang pertama adalah Ibu Hilda, ya, Ibu Hilda SE, MSI, AK, CA, dan CPA ya. Ini gelar yang sangat panjang, namanya pendek tapi gelarnya panjang nih Bapak Ibu sekalian. Kemudian nanti pembicara yang kedua di sesi yang kedua kurang lebih jam 13.30 juga kita akan menghadirkan ya, yaitu Ibu Dr. Irni ya, Ibu Dr. Irni Yunita. Saya izin dulu, sudah hadir tengah-tengah kita Bu Hilda, barangkali saya belum melihat nih. Oke, supaya
tidak berpanjang-panjang, kita akan memulai kegiatan pada pagi hari ini di jam 9.34 ya. Acara seminar online yang diselenggarakan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari Telkom University. Sebelum kita memulai pada acara pagi hari ini, dipersilahkan kepada Ibu Bapak sekalian berdoa menurut keyakinan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa rizqan wasi'an wa rizqan halalan thayyiban wa amalan makbulan wa amalan mutaqabbalan. Baik, acara telah kita buka. Selanjutnya saya izin dibantu oleh operator untuk kemudian dengan sikap sempurna kita akan sama-sama simak mendengarkan lagu Indonesia Raya sekaligus dengan himne Telkom University. Waktu dan tempat dipersilahkan. Sinergi bangun negeri, maju dalam ilmu pengetahuan, satukan tekad bersama, padukan langkah, bawa bangsa menuju garis depan. Raih cita rajut asal sing-singkan lenang, tingkatkan inovasi unggulan berprestasi, semua demi keluhuran bangsa, masyarakat adil sejahtera. Laksanakan pendidikan dengan semangat pengabdian, ciptakan kehidupan gemilang. Telkom University, kebanggaan Pertiwi, maju dengan karya, berperan bagi bangsa, bagi Indonesia, bagi dunia. Telkom University, sinergi bangun negeri, maju dalam ilmu pengetahuan, satukan tekad bersama, padukan langkah, bawa bangsa menuju garis depan. Raih cita rajut asal sing-singkan lengan, tingkatkan inovasi unggulan berprestasi, semua demi keluhuran bangsa, masyarakat adil makmur sejahtera. Laksanakan pendidikan dengan semangat pengabdian, ciptakan kehidupan gemilang. Telkom University, kebanggaan Pertiwi,
Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. 2 lagu telah menghantarkan kita di perjumpaan sesi pagi ini, begitu ya. Insya Allah telah hadir di tengah-tengah kita sekalian, Ibu Hilda ya. Ibu Hilda, selamat pagi Ibu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Didin. Sehat Ibu? Alhamdulillah sehat, Pak Didin. Baik. Sebelum nanti beliau menyampaikan materi, saya izin pingin share dulu ya. Oke. Mana nih share-nya Pak Irwan? Belum bisa saya share nih untuk CV beliau. Sudah Pak, sudah Pak. Sudah ya, sebentar coba. Oke, share screen ya. Baik Bapak Ibu sekalian, sudah nampak di layar Pak Irwan? Sudah Pak, tapi belum kebuka untuk CV-nya. Oke, sebentar. Mohon izin nih Bapak Ibu sekalian. Ternyata dari saya nih nggak bisa nih Bu Hilda. Baik, saya izin menyampaikan dulu bahwa Bu Hilda yang akan menjadi pembicara di kesempatan pagi hari ini, saya menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian peserta seminar online ya. Yang pertama adalah nama beliau lengkapnya adalah Ibu Hilda ya, dengan gelar tentu adalah SE, MSI, AK, CACPA. Kemudian beliau memiliki pengalaman kerja sebagai dosen sejak tahun 2000 sampai dengan sekarang, ini cukup lama juga Bu Hilda ya. Kemudian sebagai auditor internal tahun 2019, kemudian juga auditor eksternal di tahun 2005, 2011, 2017, kemudian juga sebagai akuntan manajemen ya, akuntan manajemen di tahun 1999, kemudian 2006, 2010, dan 2018. Kemudian Bapak Ibu sekalian ingin saya sampaikan adalah pendidikan beliau ya. Beliau sedang menempuh pendidikan S3 di Universitas Diponegoro ya sejak tahun 2018 sampai sekarang. Mudah-mudahan Bu Hilda cepat selesai nih. Kelihatannya sudah mulai gelisah akademik Bu Hilda ya. Kemudian juga beliau pernah sekolah di Magister Akuntansi di UI ya Bu ya. Oke, kemudian juga satunya di Prodi Akuntansi di Universitas Andalas. Berikutnya adalah sertifikat ataupun sertifikasi profesi. Beliau pernah mendapatkan sertifikat pendidik di tahun 2019, kemudian Certified Public Accounting-nya di tahun 2019 juga, kemudian Certified Professional Auditor of Indonesia tahun 2016. Banyak sekali ini, kemudian sebagai Certified Accounting ya atau akuntan di tahun 2014, kemudian juga beliau sebagai akuntan berregister akuntansi negara tahun 97. Kemudian Bapak Ibu sekalian, beliau juga sebagai anggota profesi di mana beliau sebagai anggota Institut Akuntan Publik Indonesia, termasuk adalah anggota Ikatan Akuntansi Indonesia. Kemudian organisasi yang beliau sekarang jalani atau tempuh sebagai juga anggota Badan Pengawas Lajismu Pimpinan Pusat Muhammadiyah sejak tahun 2017 sampai 2022 sekarang. Dan kemudian buku ataupun box chapter yang telah beliau hadirkan ataupun sajikan dan tuntaskan termasuk dalam penilaian kerja perusahaan dengan pendekatan rasio keuangan di tahun 2022. Kemudian juga akuntansi keuangan tingkat menengah di tahun 2022. Ini saya kira CV beliau yang telah tadi saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Kalau judulnya hari ini Bu Hilda, saya sangat terinspirasi nih ya. Jadi cash is king, kemudian cash flow is queen. Tentu yang hadir Bu Hilda ini izin menyampaikan tidak hanya sebagai akademisi, Bu, dia sebagai pebisnis juga nih Bu di tengah-tengah yang sekarang hadir begitu ya. Konon katanya Bu Hilda bahwa
yang namanya salah satu pertahanan kehidupan adalah finansial ya Bu ya. Iya. Ekonomi begitu ya. Itu tidak bisa dilepaskan dari kehidupan kita. Betapa ketika kita memiliki pendapatan, kita memiliki kemudian penghasilan gitu ya. Jadi profesi kita ini Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan tidak hanya sebagai akademisi, tapi juga sebagai pebisnis. Bahkan sekarang sudah banyak yang muncul Bu Hilda, bahwa ternyata dosen juga sebagai pebisnis, bukannya menghasilkan uang begitu ya. Baik, tidak panjang lebar, saya kira nanti lebih detail Bu Hilda yang akan menyampaikan tentang paparannya lebih maksimal lagi begitu karena beliau sebagai pembicaranya. Izin Bu Hilda, perlu kami sampaikan nanti Ibu kurang lebih sekitar 40 menit Bu menyampaikan paparan materinya. Nanti dilanjutkan dengan tentu adalah tanya jawab sekitar 20 menit. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita simak, mari kita saksikan dan dipersiapkan tentu adalah pertanyaan-pertanyaan untuk Bapak Ibu sekalian. Waktu dan tempat kepada yang terhormat Ibu Hilda dipersilakan. Baik, terima kasih banyak Pak Deden atas pendampingannya selama ini menjelang saya sampai kepada hari ini. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kehadirat Allah atas kehendaknya, atas izinnya kita pada hari ini dapat bertemu melalui Zoom ini, dan salawat dan salam kehadirat Rasulullah alaihi wasallam. Terlebih dahulu izinkan saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan pada saya selama ini kepada Bapak Ibu pimpinan Fakultas Ekonomi Telkom University dan juga Bapak dan Ibu yang ada di pimpinan program studi yang ada di lingkungan Telkom University. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu semuanya pada hari ini. Semoga kita sehat semuanya. Dan tentu tak lupa juga kepada Bapak Ibu Panitia atas terselenggaranya acara kita pada pagi hari ini. Baiklah, izinkan saya untuk menyampaikan presentasi saya pada hari ini. Untuk saya share screen. Baik, sudah ada Bu? Sudah nampak? Ada Pak Deden, ya. Ini judulnya mungkin agak sedikit cash is king, cash flow is queen. Ya. Adapun saya terinspirasi untuk judul ini karena sebenarnya adalah akhir-akhir ini juga kalau kita baca di berita-berita yang ada di internet seperti itu, istilah ini mencuat kembali. Walaupun sebenarnya istilah ini sudah dipopulerkan pada tahun 1987 oleh Per Gilman setelah peristiwa kejatuhan pasar modal. Jadi ini populer bagi orang-orang di investasi di pasar modal, di mana ini merupakan yang dimaknai bahwa cash is king. Uang adalah raja, adalah segalanya gitu ya. Menunjukkan di sini sebagai pada saat itu kas adalah menjadi lebih utama dibandingkan dengan instrumen-instrumen investasi lainnya. Di mana di dalam pasar modal itu kan berinstrumen investasi adalah bentuk saham, dalam bentuk obligasi. Namun pada saat terjadinya kejatuhan pasar modal, muncullah bahwa sesungguhnya bahwa realistanya yang penting itu adalah kas. Nah, ini muncul kembali terutama di berita-berita kita di Indonesia, mengembang lagi karena kita sedang dalam menghadapi ancaman krisis baru, ya. Krisis baru di bidang ekonomi. Nah, saya tidak akan mengulas tentang krisis ini, tetapi akan mengulas lebih kepada sisi akuntansinya, akan betapa pentingnya kita memperhitungkan kas ini dan informasi-informasi apa yang bisa kita peroleh dari kas.
Adapun agenda dari materi saya pada hari ini ya menunjukkan bahwa kas ini penting, bahwa dia menjadi raja, namun cash flow adalah merupakan queen-nya, merupakan ratunya. Nah, cash flow di sini merupakan menunjukkan arus kasnya ya, arus kas. Kemudian show me the money. Bahwa sebenarnya uangnya mana gitu ya dari setiap aktivitas transaksi gitu ya, bahwa sebenarnya yang diinginkan adalah uang. Gitu. Kemudian dari sisi akuntansinya adalah bagaimana melaporkan cash flow, kemudian bagaimana kita dapat memanfaatkan dari laporan arus kas itu. Cash is king gitu, bahwa itu sebenarnya kas menjadi sinyal positif bagi entitas untuk bisa leluasa dalam pengambilan keputusan. Bahwa sebenarnya ujung-ujungnya dari apapun setiap strategi dari perusahaan itu ujungnya adalah tersedia tidak kasnya gitu ya. Jadi segala macam estimasi, proyeksi dan rencana-rencana itu akan dapat terrealisasi adalah dari ketersediaan kas. Bahwa sesungguhnya yang diakui dalam transaksi itu ya adalah kas lagi itu, bukan dalam bentuk kartu kredit. Kalaupun terjadi transaksi melalui kartu kredit, tetap ujung-ujungnya adalah apakah dananya sudah cair. Kemudian juga dalam piutang juga tetap yang diharapkan itu adalah apakah sudah terrealisasi dalam pengumpulan piutang, penerimaan piutang. Kemudian bisnis itu gagal bukan karena kurangnya keuntungan, tetapi karena kurangnya kas. Jadi kalau perusahaan menyatakan laba, melaporkan keuntungan, melaporkan laba gitu ya, tetapi bisa saja dia mengalami kegagalan ketika dia tidak berhasil menyediakan kas. Dikatakan cash flow is queen adalah karena kas yang sebagai raja di sini itu lebih fokus kepada persiapan untuk masa yang akan datang. Artinya kas yang tersedia itu ini akan direncanakan untuk apa sih? Untuk strategi apa ke depannya. Namun cash flow itu lebih menceritakan kepada bagaimana aktivitas kas itu sendiri yang sudah terjadi ya pada kegiatan sehari-hari. Nah, disinilah diperlukan akan suatu keahlian ya, akan suatu keahlian manajemen, bagaimana memanage cash flow tersebut, bagaimana terjadinya positif cash flow, ataupun kalau terjadi negatif cash flow itu adalah memang benar-benar karena ada suatu strategi yang memang sedang dijalankan oleh perusahaan. Show me the money ini juga menjadi semacam idiom ketika perusahaan melaporkan laba secara terus-menerus sehingga terlihat dari kinerjanya itu baik gitu ya. Tetapi bisa saja melaporkan negatif cash flow ya dari hasil operasinya. Nah, ini pernah terjadi yaitu pada suatu kasus WT Grant itu di perusahaan di Amerika itu melaporkan penjualan yang selalu meningkat namun gagal dalam hal menagih hutang sehingga cash flow operasinya itu mengalami negatif dan pada akhirnya memang perusahaan ini diberitakan bangkrut ya, walaupun dilaporkan laba namun para investor juga harus melihat kepada cash flow operation-nya. Apakah memang dari sisi operasionalnya kasnya itu tersedia. Jadi income laba yang tinggi itu harus diiringi oleh cash flow operasi. Cash flow, betapa pentingnya cash flow ini akan kita lihat kepada informasi yang akan kita peroleh dari laporan arus kas ya, dari laporan arus kas, kemudian kita akan melihat bagaimana tandingannya dengan laporan laba rugi.
Kenapa kita membutuhkan laporan arus kas? Karena pada dasarnya adalah laporan laba rugi itu merupakan laporan dari aktivitas operasional perusahaan yang berdasarkan kepada accrual basis. Artinya semua transaksi dilaporkan di sana walaupun realisasi kasnya belum ada. Nah, disinilah peranan dari laporan arus kas menjadi menjembatani dari accrual basis tadi untuk dirubah, dikonversi menjadi cash basis, sehingga perusahaan dapat memberikan informasi bagaimana berapa sebenarnya kas yang telah mereka peroleh atau berapa kas yang telah mereka keluarkan. Pentingnya keberadaan laporan arus kas itu mendampingi laporan keuangan lainnya, di mana sudah ada 3 laporan keuangan lebih dahulu, ya, yaitu laporan laba rugi, di mana di sini hanya menyajikan informasi ya mengenai sumber daya yang dihasilkan dan dikeluarkan akibat aktivitas operasional, namun tidak selalu dalam bentuk kas, ya, masih ada dalam bentuk hutang, dalam bentuk piutang. Kemudian laporan perubahan ekuitas menyajikan kas yang terkait dengan dividen atau saham. Kemudian laporan posisi keuangan ini menyajikan aset yang diperoleh atau dilepaskan dan kewajiban yang diperoleh atau dilunasi. Namun dari ketiga laporan keuangan tersebut yang benar-benar menyajikan secara detail akan arus kas masuk dan keluar itu belum ada, ya, sehingga di sini dari 3 laporan ini tidak ada dari ketiga laporan ini yang benar-benar memberikan informasi terkait arus kas masuk dan arus kas keluar. Beberapa penelitian tentang peranan informasi arus kas terhadap keputusan investor. Ada penelitian Orput dan Zhang itu pada tahun 2009 memberikan bukti bahwa pelaku pasar menggunakan pengungkapan metode langsung untuk memperkirakan kinerja operasi masa depan dengan baik. Kemudian Krishnan dan Largai itu memberikan informasi, menyatakan bahwa informasi arus kas masa lalu itu lebih berguna daripada pendapatan masa lalu dan data akrual lainnya dalam memprediksi arus kas masa depan. Dan terakhir ini ada Paulen, ya masih banyak yang lain penelitian-penelitian terhadap peranan informasi arus kas ini kepada keputusan investor dalam mendampingi laporan keuangan yang lainnya. Paulen di sini menggunakan model teori penilaian berbasis akuntansi yang dikembangkan oleh Olson, di mana Paulen itu mengukur nilai pasar ekuitas dari 500 perusahaan tercatat di Eropa terhadap nilai buku perusahaan, pendapatan, dan informasi lainnya. Hasil akhir menunjukkan bahwa arus kas operasi itu merupakan variabel yang signifikan dalam menjelaskan relevansi nilai perusahaan. Nah, ini beberapa penelitian terkait bahwa informasi arus kas itu relevan terhadap keputusan investor. Berikutnya adalah bagaimana kita untuk melaporkan arus kas tersebut. Di dalam standar akuntansi itu sudah diatur pada PSAK nomor 2, yaitu laporan arus kas, di mana mengadopsi IAS nomor 7 mengenai statement of cash flow. Secara sejarah laporan arus kas sendiri untuk di Indonesia, standar akuntansi Indonesia itu benar-benar secara eksplisit mencantumkan laporan arus kas itu pada standar akuntansi keuangan yang diterbitkan tahun 1994. Di mana sebelum tahun 1994, jika kita melihat ke sejarah ke belakang sebentar, sebelum tahun 1994, di mana standar akuntansi keuangan Indonesia masih bernama PAI, Prinsip Akuntansi Indonesia, ya, yang dimulai itu tahun PAI adalah nama standar akuntansi keuangan Indonesia yang baru, yang disusun itu pertama kali tahun 73, kemudian
muncul lagi tahun 84. Nah, dari tahun 84 sampai 1994, laporan arus kas ini belum eksplisit dinyatakan sebagai laporan keuangan yang wajib disusun oleh entitas-entitas yang ada di Indonesia. Nah, baru pada tahun 1994 lah laporan arus kas ini wajib untuk disusun di lingkungan bisnis di Indonesia, dan ini merupakan bagian dari harmonisasi akuntansi Indonesia kepada akuntansi standar akuntansi internasional. Jadi dalam artinya keberadaan laporan arus kas ini juga menjadi bagian dari standar akuntansi keuangan Indonesia untuk mengharmonisasikan, mengkonvergensi standarnya kepada standar akuntansi internasional. Nah, artinya dibandingkan dengan 3 laporan keuangan terdahulu, ya, laporan laba rugi, kemudian laporan posisi keuangan, laporan perubahan ekuitas, itu telah menjadi laporan yang telah lebih dahulu wajib disajikan. Dalam PSAK nomor 2, ini ada beberapa istilah yang saya kutip sedikit ya untuk materi kita. Adalah laporan arus kas itu melaporkan arus kas selama periode tertentu dan diklasifikasikan menurut aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Di mana yang diistilahkan sebagai arus kas adalah arus masuk dan arus keluar kas dan setara kas. Kas di sini didefinisikan sebagai yang terdiri atas saldo kas, cash in hand, dan rekening giro. Kemudian setara kas, cash equivalent adalah investasi yang sifatnya sangat liquid, berjangka pendek, yang dengan cepat dapat dikonversi menjadi kas. Di sini biasa ditambahkan dengan adanya penjelasan kalau misalnya ada investasi minimal adalah maksimal adalah 3 bulan, artinya usia dari investasi tersebut tidak lebih dari 3 bulan, maka ini dikategorikan sebagai setara kas. Dari di laporan arus kas kita akan melihat dari mana kas tersebut berasal selama periode, kemudian untuk apa kas tersebut digunakan, kemudian berapakah perubahan saldo yang terjadi, apakah terjadi kenaikan kas atau penurunan kas, ya. Nah, ini yang secara khusus untuk diatur di dalam PSAK nomor 2. Ini merupakan suatu gambaran saja ya untuk aktivitas kas dalam laporan arus kas ya. Di dalam laporan arus kas itu akan dibagi aktivitas cash in dan cash out dari kas ini, kas masuk dan kas keluar ini nanti akan dikelompokkan ke dalam 3 aktivitas. Adapun sumber informasi menyusun laporan arus kas ini adalah comparative financial position statement, ya, laporan posisi keuangan secara komparatif, karena kita nanti akan melihat perubahan dari pos-pos keuangan tersebut naiknya atau turunnya. Kemudian current income statement, laporan laba rugi tahun berjalan, dan beberapa data transaksi yang terpilih. Pada saat kita akan menyusun laporan arus kas, kita akan memappingkan terlebih dahulu dari 2 laporan utama yang menjadi sumber untuk menyusun laporan arus kas. Jadi berbeda dengan laporan keuangan yang 3 yang terdahulu ya, dengan laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi, di mana kedua laporan ini dihasilkan dari suatu proses siklus akuntansi. Sementara laporan arus kas ini akan disusun setelah kedua laporan keuangan ini jadi. Nah, kita lihat dari pemetaan ini dengan warna hijau ya. Dengan warna hijau itu seluruh item yang ada di income statement, kemudian pos-pos current asset dan pos-pos current liabilities itu akan mempengaruhi aktivitas operasi. Jadi boleh dikatakan di sini adalah
working capital. Working capital aktivitas sehari-hari perusahaan yang akan terlihat di income statement, di laporan laba rugi, kemudian aktivitas-aktivitas yang terjadi pada current asset dan current liabilities ini nanti akan mempengaruhi operating activities. Kemudian pada bagian non-current asset, bagian non-current asset atau aset tetap, nah di sini setiap perubahannya ini akan mempengaruhi kepada investing activities. Sementara untuk sisi long term liabilities, hutang jangka panjang dan equity, ini nanti akan mempengaruhi kepada financing activities. Jadi ini secara garis besar dari dua laporan keuangan yang ada yang menjadi sumber untuk menyusun laporan arus kas, ini terbagi kepada bagian-bagian yang nantinya akan menyusun laporan arus kas sesuai dengan aktivitasnya masing-masing. Dalam penyusunan laporan arus kas ini ada terbagi ke dalam dua metode, yaitu metode langsung atau direct method, kemudian metode tidak langsung atau indirect method. Adapun sebenarnya perbedaan kedua metode ini hanyalah ada di beda pada saat penyajian dari aktivitas operasi saja. Untuk aktivitas investasi dan pendanaan, baik untuk direct maupun indirect, itu penyajiannya adalah sama. Nah, di sini kita lihat untuk operating activities, dengan metode direct, itu nanti penyajiannya adalah mencantumkan, menyajikan kas masuk dan kas keluar dari sisi formatnya. Sementara kalau indirect tidak langsung, ini akan masuk kepada adanya proses rekonsiliasi, adanya proses rekonsiliasi di mana bisa dimulai dari laba bersih, ini bisa dari EBIT bisa juga, tapi nanti di-adjust lagi interest dan tax-nya. Kemudian adanya proses melakukan eliminasi untuk transaksi-transaksi non-kas, dan kemudian perubahan pada current asset dan current liabilities. Nah, ini perbedaan dari aktivitas operasi untuk penyajian dengan metode direct atau indirect. Kemudian kita lihat terlebih dahulu untuk karena yang berbeda itu adalah di operating activities. Nah, jadi saya agak mendetailkan sedikit perbedaan dari direct method dan indirect method. Sebagai sumber informasi utama tadi adalah dari income statement dan current asset serta current liabilities. Untuk metode direct di sini ada cash inflow, yaitu kas diterima dari siapa saja, itu dari customer, kemudian dari segala macam pendapatan-pendapatan yang ada, yang di mana informasinya kita peroleh dari income statement. Kemudian dikurangi dengan kas keluar, yaitu kita peroleh informasinya dari beban-beban yang ada di laporan laba rugi, ya, kemudian yang nanti bisa kita sesuaikan dengan perubahan-perubahan di current asset atau current liabilities. Kemudian pada metode indirect, nah di sini adalah penyesuaian net income, ya, net income dilakukan penyesuaian. Penyesuaian ini adalah dibagi ke dalam dua kelompok. Yang pertama adalah disesuaikan dengan transaksi-transaksi yang tidak mempengaruhi kas sama sekali. Jadi transaksi-transaksi ini muncul di laporan laba rugi, bisa sebagai bagian pendapatan, bisa pada bagian beban, namun sesungguhnya pos-pos ini tidak akan pernah terrealisasi sebesar yang dia cantumkan sebagai kas, dalam wujud kas. Dalam slide ini dicontohkan gain on sale of land.
adanya keuntungan penjualan tanah. Yang informasi ini kita peroleh dari laporan laba rugi, namun ini hanyalah keuntungan di atas kertas, tidak ada uang yang diterima sebesar keuntungan tersebut. Maka di sini adjustment-nya adalah dengan dikurangkan. Pengurangan dari net income atas gain ini adalah karena dia menambah laba, namun sesungguhnya dia tidak menambah kas yang masuk, sehingga dia dikurangkan kembali. Nah, kemudian sebaliknya, sebagai contoh untuk beban penyusutan atau depreciation expense, di sini pada laporan laba rugi, depreciation expense itu akan mengurangi laba. Namun sesungguhnya tidak ada kas yang kita keluarkan sebesar depreciation expense. Karena itu pada saat menyusun laporan arus kas, penyesuaiannya adalah ditambahkan kembali kepada net income. Demikian juga hal yang sama untuk kerugian. Kemudian kelompok yang kedua adalah kita masuk kepada perubahan-perubahan yang terjadi pada current asset dan current liabilities. Pada pos-pos current asset, jika terjadi kenaikan, maka kita akan melakukan penyesuaiannya sebagai pengurangan. Karena kita menganggap misalnya piutang. Piutang misalnya, kalau piutang itu terjadi pertambahan, artinya uang kita lebih banyak yang dikeluarkan. Dan sebaliknya. Nah, dan kemudian di sisi current liabilities, ya, jika terjadi peningkatan hutang, maka itu berarti penyesuaiannya adalah positif karena karena kita menerima lebih banyak kas. Nah, kemudian masing-masing ini yang nanti dijumlahkan menjadi cash flow from operating activities. Nah, ini yang menjadi alasan juga kenapa kita membutuhkan, kenapa entitas membutuhkan di samping melihat keuntungan, melihat laba perusahaan, tapi juga harus melihat kepada arus kas operasi perusahaan, yaitu agar bisa melihat seberapa sebenarnya kekuatan kas dari perusahaan. Kemudian ini kalau dengan metode langsung, ya, dengan metode langsung ini mungkin saya tidak akan terlalu detail untuk menjelaskan di sini. Kemudian kita masuk kepada investing activities, di mana di sini dipengaruhi oleh pos-pos non current asset, ya, pos-pos perubahan pada pos-pos non current asset. Ketika kas masuk dari aktivitas investasi adalah ketika terjadinya penurunan dari saldo non current asset. Artinya kalau terjadi penurunan saldo current asset, artinya terjadi pelepasan aset. Terjadi pelepasan aset, artinya ada indikasi aset tersebut dijual. Ya. Artinya ada dijual, apakah mau dijual rugi ataupun dijual dengan keuntungan, aktivitas tersebut tetaplah menghasilkan suatu kas masuk bagi perusahaan. Dan sebaliknya, kas keluar itu akan terjadi ketika kita membandingkan saldo non-current asset itu terjadi peningkatan. Ketika terjadi peningkatan saldo non-current asset, artinya terjadi suatu perolehan, indikasi terjadi suatu pembelian. Ketika terjadi pembelian, berarti ada indikasi kas keluar dari perusahaan untuk memperoleh non-current asset tersebut. Berikutnya, aktivitas yang ketiga adalah aktivitas pendanaan, di mana di sisi pendanaan kita akan melihat kepada long-term liabilities dan equity. Nah, di sini cash inflow artinya kita akan melihat kepada perubahan saldo kewajiban jangka panjang, apakah terjadi peningkatan. Ketika terjadi peningkatan saldo dari hutang, berarti adanya arus
masuk dari arus masuk ke dalam perusahaan. Artinya terjadi pembiayaan, terjadi aktivitas financing. Artinya perusahaan melakukan pinjaman sehingga saldo pinjaman, saldo hutangnya bertambah, kemudian adanya arus kas masuk ke dalam perusahaan. Dan sebaliknya ketika saldo kewajiban jangka panjangnya turun, berarti adanya indikasi perusahaan melakukan pelunasan hutang. Demikian juga dengan equity. Equity di sini menunjukkan kepada aktivitas kepemilikan, aktivitas para pemegang saham, di mana di sini ketika equity juga saldonya bertambah, berarti terjadi penerbitan saham, ya, artinya ada arus kas masuk ke dalam perusahaan. Dan sebaliknya ketika equity nilainya berkurang, artinya perusahaan melakukan redemption atau melakukan treasury, penarikan kembali dari para pemegang saham, artinya si perusahaan menebus saham yang sedang beredar pada pemegang saham. Berikutnya ini merupakan contoh saja, contoh ilustrasi dari laporan arus kas suatu entitas. Berikutnya kita akan kepada bagaimana menggunakan, bagaimana membaca, dan apa yang dapat kita manfaatkan dari laporan arus kas. Pada kajian IASB pada tahun 2008, di mana ada makalah diskusi yang menyatakan, yang mengusulkan ya, untuk mendikotomi laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan laporan arus kas untuk menjadi komponen terpisah untuk aktivitas operasi, pembiayaan, dan investasi. Salah satu tujuannya adalah untuk meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan investor, subtotal yang terpisah untuk operasi dan aktivitas manajer penting lainnya, dapat meningkatkan fungsi penatagunaan pelaporan, serta lebih memperlihatkan seberapa efektif dan efisien manajemen dalam mengelola sumber daya entitas. Dari laporan arus kas itu juga kita dapat memanfaatkannya, menggunakannya dengan menggunakan rasio-rasio laporan keuangan atau laporan arus kas. Rasio-rasio yang seperti halnya juga dengan laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan, di mana kita juga bisa mengambil manfaat dengan menghitung rasio. Adapun rasio arus kas yang dapat kita peroleh, ya, ada 3 rasio utama: operating cash flow ratio, di mana rumusnya operating cash flow per net sales, kemudian ada rasio free cash flow, operating cash flow dikurangi dengan capital expenditure per operating cash flow. Kemudian cash flow coverage ratio, operating cash flow per net sales. Adapun yang dapat kita peroleh dari operating cash flow ratio itu merupakan informasi yang diberikan kepada investor berupa gambaran tentang kemampuan perusahaan untuk mengubah penjualan menjadi uang tunai. Merupakan sebuah indikasi yang kurang baik jika terjadi pertumbuhan penjualan, namun tidak diiringi oleh pertumbuhan pada arus kas operasi. Kemudian rasio arus kas bebas atau free cash flow. Rasio ini mengukur hubungan antara arus kas bebas dengan arus kas operasi. Arus kas bebas ini dapat digunakan perusahaan untuk ekspansi, akuisisi, dan atau stabilitas keuangan untuk menghadapi kondisi pasar yang sulit. Semakin tinggi persentase arus kas bebas yang tertanam dalam arus kas operasi suatu perusahaan, maka semakin besar kekuatan finansial perusahaan tersebut. Di mana tadi kalau arus kas bebas ini free cash flow, dia sudah mengeluarkan capital expenditure, biaya-biaya modal.
Kemudian yang ketiga, rasio cakupan arus kas atau cash flow coverage ratio, di mana rasio ini mengukur kemampuan arus kas operasi perusahaan untuk memenuhi kewajibannya, termasuk kewajibannya atau biaya untuk mempertahankan keberlanjutan. Semakin besar cakupan arus kas operasi untuk item-item ini, semakin besar kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya, memperluas bisnisnya, bertahan melalui masa-masa sulit, dan tidak terbebani oleh pembayaran utang dan pembatasan yang biasanya termasuk dalam perjanjian kredit. Nah, ini kira-kira informasi yang dapat diberikan oleh rasio-rasio yang kita dapatkan dari laporan arus kas. Kemudian juga arus kas ini dapat dimanfaatkan untuk prediksi arah operasi. Di mana di sini berdasarkan mensarikan beberapa penelitian, arus kas itu dapat memprediksi kesulitan keuangan atau financial distress. Kemudian juga ini dari penelitian Fauzi, Kamaldina, dan Sanusi, ini menguji 52 perusahaan yang mengalami tekanan keuangan dan 52 juga perusahaan yang tidak mengalami tekanan keuangan di Malaysia. Ini penelitian dilakukan datanya dari tahun 2019 sampai dengan 2012, di mana temuannya adalah bahwa arus kas itu dapat dijadikan sebagai prediktor signifikan untuk kesulitan keuangan dengan tingkat prediksi keseluruhan adalah tingkat akurasinya keseluruhan adalah 82,1%. Jadi cukup besar manfaatnya menggunakan arus kas untuk memprediksi kesulitan keuangan. Kemudian juga dapat digunakan untuk memprediksi arus kas masa depan. Ini dilakukan oleh Nori dan teman-teman pada tahun 2020 yang melakukan penelitian dengan sampel 61 perusahaan terdaftar non-finansial di Prancis dalam kurun waktu dari tahun 1999 sampai dengan 2016. Artinya ini cukup panjang periode penelitiannya 17 tahun lebih kurang, menemukan bahwa arus kas operasi yang dikombinasikan dengan akrual terpilih itu dapat membantu para pengambil keputusan ketika mereka membuat keputusan yang berkait dengan pembiayaan proyek masa depan, pembayaran hutang untuk mendukung kegiatan bisnis, serta meningkatkan profitabilitas dan juga termasuk kebijakan dividen. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, arus kas itu juga dapat memprediksi apakah manajer dari atau pengelolaan dari suatu perusahaan itu manajernya terlalu percaya diri dalam berinvestasi. Ya. Ini diindikasikan oleh arus kas operasi yang negatif. Jadi bisa juga dilihat ketika arus kas operasi itu negatif, apakah terjadi investasi yang besar-besaran dari perusahaan yang menyebabkan cenderung kepada berinvestasi daripada operasional sehari-hari. Kemudian yang keempat, dapat memprediksi pendanaan dan pembiayaan ekuitas. Ini berdasarkan penelitian Dennis dan McKeown, dapat dikatakan bahwa terdapat kebutuhan pendanaan dan pembiayaan ekuitas secara bertahap oleh perusahaan dengan arus kas bersih negatif. Jadi ketika arus kas bersih negatif, itu ada kecenderungan suatu saat akan butuh hutang, seperti itu. Kemudian dapat juga digunakan untuk memprediksi jatuhnya harga saham. Ini dilakukan oleh Cheng dan Li, ya, menemukan pada tahun 2020 menemukan bahwa terdapat ketidakjelasan arus kas operasi secara positif terkait dengan risiko kerasnya harga saham di masa depan. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Baik,
Terima kasih banyak Ibu Hilda yang telah memberikan paparannya, dan ini sangat menarik Bu ya kalau saya perhatikan dari apa yang telah Ibu paparkan. Apalagi tadi ya Bu ya, itu di tahun berapa Bu? 1987, sekarang kemudian booming kembali ya Bu ya di tahun 2002-2003 ini ya. Iya, Pak. Betul, termasuk juga bagaimana mungkin dari setiap perusahaan atau individu ya, atau entitas bisnis begitu ya, termasuk government ya, government untuk kemudian bisa memanfaatkan arus kas tadi itu yang saya Ibu sampaikan ya. Saya sendiri mungkin masih awam Bu sebetulnya tentang keuangan ya. Kalau tadi Bu Hilda mendengarkan begitu sangat dahsyat ya, karena memang pakarnya beliau menyampaikan tentang ini. Tapi Bapak Ibu sekalian, ini kelihatannya sudah hadir Bu Hilda di tengah-tengah kita sekitar berapa ini, ada 42 partisipan ya, yang tidak menutup kemungkinan dari Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya ya, ingin mengetahui lebih lanjut atau lebih dalam kaitannya dengan materi yang disampaikan oleh Bu Hilda. Dipersilakan Bapak Ibu sekalian. Oke, dari Pak Riza langsung nih Bu Hilda. Izin bertanya Bu Hilda, pertanyaan yang pertama ya. Cukup panjang. Yang pertama, Bu Hilda, dari Pak Riza adalah apakah depresiasi bisa disebut cadangan cash flow? Itu Bu Hilda. Kemudian yang kedua, bagaimana posisi atau kinerja perusahaan dengan beban depresiasi yang tinggi ya, baik atau buruk begitu ya. Satu lagi apa? 4 pertanyaan Bu Hilda nih Pak. Ini sudah luar biasa. Yang ketiga, depresiasi bagi perusahaan apakah bersifat hadiah atau musibah sehingga menjadi beban begitu ya. Kemudian yang keempat, ini bagi pemerintah. Apakah kemudian depresiasi itu merupakan hadiah atau musibah karena depresiasi mengurangi pajak perusahaan. Ini saya kira monggo Bu dijawab. Baik. Bisa diakumulasikan dari setiap pertanyaan menjadi satu jawaban. Ya, silakan Ibu Hilda. Insya Allah saya coba menjawab. Terima kasih banyak Pak Riza atas pertanyaannya Pak. Izin saya menjawabnya. Pada dasarnya depresiasi itu sesungguhnya adalah proses alokasi saja Pak, alokasi dari pembelian suatu aset. Jadi dari alokasi akuntansi sebenarnya Pak. Jadi basic transaksi terjadinya muncul istilah depresiasi ini adalah proses sepanjang masa manfaat dari aset tersebut. Jadi depresiasi ini merupakan perlambang saja pengalokasian. Jadi saya contohkan secara ini, misalnya kita beli mobil 4 tahun yang lalu, sekarang 2022, 2018, misalkan saya beli mobil. 2018 saya beli mobil 20 juta gitu ya Pak. 20 juta saya beli mobil tahun 2018. 20 juta ini saya perkirakan mobil ini saya bisa pakai 5 tahun misalkan. Maka 20 juta ini pada tahun 2018 itu saya catat sebagai aset saya yang akan saya manfaatkan 5 tahun ke depan. Nah, pemanfaatan ini akuntansi menganut prinsip matching cost against revenue per periode. Artinya akuntansi menyederhanakan pelaporan itu dengan cut-off-nya per 1 tahun, 1 tahun, 1 tahun. Nah, kalau misalnya kendaraan yang tadi saya beli tahun 2018, itu saya manfaatkan setiap tahun. Saya memperkirakan 5 tahun pemakaian. Berarti nilai pemakaian mobil tadi setahunnya adalah 4 juta. Maka depresiasi tersebut, beban depresiasi tersebut adalah beban perlambang bahwa saya memakai mobil yang 20 juta ini 1 tahun adalah 4 juta.
Nah, sehingga pada tahun 2022 saya sudah didepresiasikan sebesar 16 juta. Saya masih bisa memanfaatkannya lagi 1 tahun ke depan, karena tadi saya memperkirakan makainya 5 juta. Ya. Nah, jadi kalau misalnya saya jawab ke pertanyaan Pak Riza, apakah depresiasi bisa disebut cadangan cash flow? Sebenarnya itu tidak ada kas di dalamnya. Kasnya itu sudah keluar sebelumnya, gitu Pak. Jadi hanyalah depresiasi pengalokasian secara sistematis saja sebagai beban. Jadi yang 20 juta ini kan saya pakai 5 tahun, sementara saya belinya kemarin, tahun 2018. Sehingga saya tidak boleh membiayakannya pada tahun 2018. Jadi mobil yang 20 juta tahun 2018 tidak boleh saya biayakan pada tahun 2018 karena saya masih akan memanfaatkannya sampai 5 tahun ke depan. Jadi seperti itu Pak ininya. Jadi tidak ada cash flow di dalam beban penyusutan lainnya, pengalokasian beban saja. Nah, bagaimana posisi kinerja perusahaan dengan beban yang depresiasi yang tinggi? Pada hal terkait dengan depresiasi, akuntansi itu memberikan beberapa metode. Ada beberapa metode, yang paling mudahnya adalah metode garis lurus seperti yang tadi saya contohkan, 20 juta dibagi 5 tahun saja, berarti per tahunnya 4 juta gitu. Nah, ada metode lain, ada sum of the digit, kemudian ada saldo menurun seperti itu. Nah, ini nanti akan menghasilkan per tahunnya berbeda-beda. Ada yang di tahun awal-awal itu sudah melakukan penyusutan besar-besaran, kemudian ujungnya sedikit itu. Nah, ini lebih kepada strategi perusahaan. Namun di Indonesia kita dibatasi untuk dalam hal penggunaan metode ini oleh peraturan perpajakan. Perpajakan mengakui yang mana. Nah, ini lebih kepada strategi. Jadi depresiasi ini pada akhirnya dimanfaatkan oleh perusahaan untuk strategi mengelola pelaporan laba ruginya nanti. Jadi uangnya tidak ada lagi, uangnya nggak ada gitu, karena ini hanya proses pengalokasian beban untuk mematchingkan cost against revenue per periode pelaporan, ya, di mana periode pelaporan kita adalah per 1 tahun. Kemudian depresiasi bagi perusahaan apakah bersifat hadiah atau musibah? Mungkin mudah-mudahan sudah terjawab Pak dengan penjelasan tadi, artinya merupakan proses pengalokasian pembebanan, proses pengalokasian suatu harga perolehan atas pengorbanan dari perusahaan. Bagi pemerintah, depresiasi apakah merupakan hadiah atau musibah? Karena depresiasi, ya pada akhirnya depresiasi bisa mengurangi pajak perusahaan. Artinya mengurangi karena dia menjadi beban, dan itu memang diperkenankan. Dan tadi menjadi ketika pemilihan metode ini menjadi strategi perusahaan, kemudian tetapi dibatasi nanti oleh aturan-aturan perpajakan. Mungkin seperti itu Pak Deden, Pak Riza. Ya. Terima kasih. Maaf Pak Deden, mic-nya belum dibuka. Baik, terima kasih banyak. Oke, Bu Hilda ya atas jawaban-jawaban yang tadi cukup lengkap pertanyaan. Bukan orang awam, Pak Rija sudah paham ya Bu. Menguatkan saja kelihatannya. Terima kasih Pak Rija atas pertanyaannya. Baik Bapak Ibu sekalian, ada yang masih ingin disampaikan di chat? Masih ada. Oke, terima kasih banyak pencerahannya. Oh, ini masih Pak Rija. Ada yang lain yang ingin ditanyakan? Mungkin live, ya. Bisa mengangkat ataupun meng-on-kan mic-nya. Silakan Bapak Ibu sekalian. Teman-teman dari fakultas, dari Prodi MBTI atau dari akuntansi barangkali yang ingin disampaikan, dipersilahkan.
Baik, mangga Bapak Ibu sekalian. Nampaknya belum ada nih Bu Hilda dari Ya, ya, Pak. teman-teman. Oh, ada dari mana nih? Ada ya? Oh. Silakan Bu siapa nih? Bu Agustina ya? Bu Agustin ya? Betul ya? Ya, betul. Bu, silakan Ibu. Ya, saya izin bertanya. Baik, silakan berlangsung Bu. Bagaimana ya melihat apa aspek kas itu bisa menjadi faktor juga yang mempengaruhi kualitas laba, persistensi laba, dan juga hubungan atau relasi dengan pihak-pihak terkait. Gitu. Jadi bagaimana ya melihat kenapa sisi kas itu bisa juga melihat ke sana gitu pengaruhnya. Ya, Baik, terima kasih. itu Bu Agustin, cukup ya? Langsung Bu Ya, cukup. Hilda, dipersilakan. Bisa dipahami Bu? Baik Pak Deden, makasih. Terima kasih Bu Agustin atas pertanyaannya. Izin saya mengulangi kembali pertanyaannya ya Bu. Khawatir saya nanti ini. Oke. Bu Agustin menanyakan apa hubungannya antara aktivitas operasi terkait dengan laba, begitu Bu? Iya, bisa. Aktivitas Ya, betul, ya. Bisa melihat persistensi laba atau kualitas laba yang berkualitas gitu ya Bu. Laba yang berkualitas dari Aspek kas gitu ya. dari arus kas. Ya, arus kas. Baik, terima kasih Bu Agustin. Jadi ketika di dalam melaporkan laba rugi itu karena laba rugi dilaporkan dicatat berdasarkan accrual basis, ya. Artinya di dalam laporan laba rugi semua aktivitas adanya arus masuk pendapatan dan arus keluar beban itu dilaporkan semuanya. Namun nanti kan ada laba yang dihasilkan laba gitu ya Bu. Nah, apakah laba ini benar-benar nanti berkualitas adalah ketika kita akan melihat apakah dia mampu menghasilkan arus kas yang juga positif gitu ya. Arti positif di sini artinya mampu menunjang dari aktivitas operasional perusahaan. Sebagaimana tadi yang sempat dicontohkan dalam beberapa penelitian gitu ya Bu, bahwa tidak selamanya perusahaan yang melaporkan laba selalu dia akan mampu survive, tetapi butuh adanya informasi tambahan yaitu dengan melihat kepada aktivitas operasi, bagaimana arus bersih dari aktivitas operasi perusahaan tersebut. Apakah kas ini akan mampu mendukung dari operasional, dari survival dari suatu perusahaan. Nah, kenapa pentingnya laporan arus kas juga dilihat, terutama terutama menandingkan dengan arus kas aktivitas operasinya adalah karena di sanalah benar-benar tersedia kas, di mana kas itu sebenarnya adalah merupakan aliran darah dari perusahaan. Nah, bagaimana memanage dari kas tersebut. Nah, sehingga arus kas operasi, ya bagian dari operating activities dari laporan arus kas menjadi bagian yang kita merekonsiliasi laporan laba rugi. Merekonsiliasi laporan laba rugi yang menghasilkan laba, kemudian direkonsiliasi untuk hal-hal yang non kas, untuk hal-hal yang accrual, yang terkandung di dalam laporan laba rugi menjadi cash basis, sehingga dia akan mencerminkan laporan arus kas itu akan mencerminkan murni mengenai kas masuk dan kas keluar perusahaan. Seperti itu mungkin Bu Agustin. Baik, Terima kasih Bu. Oke. Baik, terima kasih banyak pertanyaannya Bu Agustin ya. Ini pencerahan buat kita sekalian juga nih dari apa yang disampaikan, kemudian juga dijawab oleh Bu Hilda. Baik Bapak Ibu sekalian,
dari peserta yang lain, kalau masih ada dipersilakan 1 atau 2 pertanyaan. Masih ada barangkali? Langsung bisa on mic. Oke. Nampaknya belum ada nih Bu Hilda. Oke, dari peserta audiens, peserta seminar online dipersilahkan. Masih ada waktu sekitar 5 menit ya. Jikalau masih ada dipersilahkan dari Bapak Ibu sekalian. Tadi itu menarik ya Bu yang disampaikan Bu Hilda kaitannya dengan apa tuh? Bahwa uang itu jantungnya ya Bu ya, jantungnya perusahaan. Ya. Jadi arus kas itu sebagai aliran darah ya Bu ya. Berarti Iya, ini pertahanannya memang ada di finance, di keuangan begitu ya. Baik Bapak Ibu sekalian, apa yang mau disampaikan barangkali pertanyaan-pertanyaannya yang masih diberikan kesempatan kepada Bapak Ibu. Ya. Kayaknya masih malu-malu nih Bu Hilda karena memang di kita rata-rata kelihatannya adalah akademisi ya, praktisinya memang di dunia bisnis langsung agak belum banyak ya. Atau justru memang sebetulnya ya tadi itu Bu Hilda, apa yang Ibu sampaikan nanti bisa diimplementasikan ya Bu ya. Bisa diimplementasikan dengan cermat, dengan teliti begitu, bahwa manajemen itu penting ya. Memaintain dari sisi pelaporan, metodenya ya, termasuk adalah bagaimana operating dari activity ya, baik itu dari sisi direct metode maupun dari indirect metode begitu ya. Jadi kemampuan dari pelaku-pelaku bisnis, entitas bisnis untuk kemudian menyempurnakan ya, memaksimalkan dari aktivitas bisnisnya gitu ya. Nampaknya Bu Hida belum ada lagi yang bertanya ya. Kalau berkenan Bu Hida mungkin ada. Izin saya mau bertanya Pak Deden. Siapa nih Punten? Saya Sasas. Oke baik, Teh Sasas, Ibu Sasas dipersilahkan langsung Bu. Iya, izin mau bertanya Ibu Hilda. Begini Bu Hilda, terkait dengan aktivitas operasional perusahaan dalam bidang pelayanan kesehatan. Kita tahu kan ya Bu Hilda bahwa di dalam pelayanan kesehatan saat ini kita banyak harus melayani pasien-pasien peserta BPJS, di mana di dalam pelayanan peserta BPJS sistem pembayarannya itu adalah dengan hutang ya, artinya kita bisa mengklaim pembayaran ketika sesuai dengan waktu yang ditentukan. Sehingga kalau kita bicara terkait dengan cash flow, akan banyak pengakuan piutang dari pendapatan kita. Nah, oleh sebab itu, di satu sisi yang lain, pelayanan kesehatan tetap terus harus dapat memberikan pelayanan kepada para pasien-pasiennya. Sedangkan kita ketahui posisi piutangnya kita juga tinggi, gitu ya Bu ya, sehingga kita memerlukan financing dari beberapa institusi keuangan yang lain untuk membantu kita untuk terus dapat memberikan pelayanan. Nah, menurut Ibu ya Bu, cash flow dalam hal ini menjadi penting tidak bagi pihak kreditur untuk memberikan pinjamannya kepada kita dalam konteks pelayanan kesehatan, di mana piutang itu jumlahnya tinggi ya Bu. Seperti itu Bu. Mohon Ibu menyampaikan menurut pendapat Ibu bagaimana. Makasih Ibu Hilda. Makasih Pak Deden. Terima kasih, Bu Sasa, terima kasih banyak. Monggo Bu Hilda langsung dijawab Bu. Baik. Terima kasih Bu Sasas atas pertanyaannya. Izin menjawab ya Bu. Terkait dengan hal operasional, artinya benar-benar berada di dalam modal kerja yang diputarkan setiap hari gitu ya Bu. Adanya piutang terkandung dalam piutang yang merupakan tagihan kepada BPJS. Artinya kondisi butuh kekuatan ya, butuh kekuatan kas untuk agar dapat
sehari-hari tetap memberikan pelayanan kepada masyarakat terkait kesehatan ya. Mungkin ada beberapa alternatif ya Bu untuk untuk membantu, mensupport, artinya butuh dukungan pendanaan dari berbagai pihak. Mungkin ada beberapa alternatif. Mungkin alternatif yang pertama mengajak kerjasama vendor mungkin ya Bu. Artinya vendor-vendor supplier dari rumah sakit seperti para pedagang besar farmasi akan memberikan tenggat ya, akan memberikan tenggat. Kalau tadi seperti Bu Sasas katakan bahwa pembiayaan itu biayanya juga mahal, biaya bunga gitu ya, yang mungkin juga nanti artinya sekian lagi kas yang harus dikorbankan untuk membayar bunga. Nah, mungkin ada deal ya Bu, ada deal dengan vendor para pedagang besar farmasi, artinya mungkin di sana Ibu akan melihat meminta tenggat waktu di mana nanti antara piutang tagihan kepada BPJS kemudian hutang kepada vendor itu bisa diperimbangkan sehingga kalau kepada vendor itu kan boleh katakan nggak ada biaya bunga ya, artinya sehingga nanti ketika mungkin nanti yang perlu dicari pembiayaan hanya sebesar selisihnya saja jika memang benar-benar dibutuhkan. Nah, mungkin untuk yang secara secara untuk operasional sehari-harinya ada negosiasi dengan para pemasok obat, kemudian dengan beberapa vendor ya, artinya penangguhan pembayaran dalam artian ini adalah memang berdasarkan tempo ketertagihannya piutang dari BPJS. Mungkin seperti itu Bu yang secara sederhananya gitu ya. Di samping dari pembiayaan yang tentu pembiayaan dari lembaga-lembaga pembiayaan itu yang mereka sudah jelas-jelas biayanya berapa biaya bunganya. Itu seperti itu Bu Sasas. Baik, demikian barangkali Bu Sasas pencerahan dari Bu Hilda. Semoga menjadi penambahan pengetahuan berikutnya ya Bu ya. Ya. Baik, terima kasih Bu Sasas dan Bu Hilda. Bapak Ibu sekalian, barangkali ada yang masih ingin disampaikan, ditanyakan ya. Izin, saya bertanya Pak. Oke, silakan Pak Ali Riza, silakan. Langsung Pak. Oh, iya. Siap, monggo. Selamat pagi Bu Hilda. Oke, Ya, jadi apa yang dipresentasikan Bu Hilda sangat menarik ya. Tadi bicara banyak terkait cash flow ya. Saya sering sekali sih menekankan ke mahasiswa, jadi kalau mau mengerti laporan keuangan, jadi dia wajib untuk mengerti laporan arus kas. Jadi laporan arus kas itu bisa dibilang mungkin kalau bagi saya ya itu komponen yang paling sulit sebenarnya kalau dalam penyusunan laporan keuangan. Nah, tadi Bu Hilda juga memberikan beragam contoh tadi beberapa kasus ya terkait mungkin terkait beberapa isu sebenarnya yang ada di dalam laporan arus kas. Kemudian saya sempat, jadi mungkin 1 minggu yang lalu itu saya membaca laporan keuangan dari Google di situ. Jadi yang mana Google itu sendiri dia emang mengakui adanya keuntungan atau juga profit yang didapatkan, tapi kas yang di-report di situ itu mengalami penurunan. Dan sebenarnya itu bisa dilihat dari laporan arus kas. Jadi mengapa kok bisa profit tapi kas yang didapat itu cenderung menurun di situ. Nah, kemudian meskipun tadi Bu Hilda beberapa kali menekankan ya bahwa sebenarnya arus kas ini merupakan laporan yang paling penting lah kata seperti itu kan ya. Kemudian digambarkan bahwa laporan arus kas itu like a queen gitu. Tapi mungkin sependek pengetahuan saya juga, jadi sebenarnya laporan arus kas itu pun juga nggak baik-baik amat sebenarnya, dalam artian ini bukan yang bisa dibilang bukan, mungkin pasti ada beragam isu juga sebenarnya di dalam laporan arus kas sendiri. Saya juga sempat menemukan bahwa banyak sekali perusahaan yang mereka tuh mencoba untuk memanfaatkan gitu kan ya, ataupun juga dalam tanda kutip gitu kan ya, mereka bermain di dalam laporan arus kas mereka itu khususnya bagi perusahaan yang dual listing di situ. Jadi ketika perusahaan itu dia
katakanlah dia listed di 2 negara yang berbeda. Jadi misalkan di Indonesia, kemudian di Amerika misalkan. Nah, itu mungkin karena ada kayak macam 2 standar yang mereka harus gunakan dalam menyusun laporan keuangan. Jadi beberapa kali juga saya juga sempat membaca gitu kan ya. Jadi ada perusahaan di situ yang mereka awalnya dia mereportnya di dalam CFO, kemudian untuk keperluan dual listing gitu, kemudian yang harusnya direport di CFO kemudian dipindahkan direport di CFD. Mungkin saya lebih banyak ingin meminta pendapat saja dari Bu Hilda. Menurut Bu Hilda bagaimana sebenarnya kita melihat isu itu? Ya, terima kasih banyak Bu Hilda. Baik, terima kasih Pak Ali Riza Pahlavi. Pertanyaannya sangat menukik ya Bu ya, realitas di laporan. Baik, silakan Bu Hilda langsung dijawab Bu. Monggo Bu. Baik, terima kasih Pak Riza atas pertanyaannya dan juga terima kasih atas pengingatnya bahwa bagaimanapun masing-masing laporan itu termasuk laporan arus kas tentu akan memiliki kelemahan dan juga memiliki lubang-lubang yang bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang ingin memanfaatkan gitu ya, dalam artian memanfaatkan ke arah yang tidak baik gitu ya, untuk mengelabui investor, mengelabui pembaca, mengelabui ya pihak-pihak yang keuangan secara jujur. Terkait dengan fenomena yang tadi Pak Ali Riza sampaikan, terima kasih ya Pak atas ini pengamatannya. Terus terang saya belum mengamati ya, tidak mengamati yang transaksi secara internasional seperti itu. Namun mungkin sedikit komentar saya terhadap fenomena yang tadi Pak Ali Riza sampaikan, ya, adanya perpindahan untuk supaya terlihat lebih bagus memanfaatkan batas negara, ya, memanfaatkan batas negara untuk supaya terlihat di negara-negara yang mereka inginkan terlihat lebih baik gitu. Jadi mungkin kalau saya bawakan kepada audit gitu ya Pak. Ini mungkin mereka melakukan semacam window dressing ya. Window dressing artinya gali lubang, tutup lubang, kira-kira seperti itu polanya, tapi mungkin dia dengan cara yang lebih canggih lagi gitu ya. Nah, jadi adanya berusaha memindah-mindahkan ya, memindah-mindahkan situasi yang dia baik kemudian untuk situasi ini, kemudian setelah urusannya selesai dengan lokasi yang satu dia pindahkan lagi ke lokasi yang lain. Nah, ini ya semacam window dressing seperti itu, gali lubang tutup lubang, kemudian memperlihatkan kondisi, kemudian setelah selesai tutup lagi dan buka, tampilkan lagi yang baik ke lokasi yang lain. Mungkin kalau saya mau melanjutkan sedikit penjelasan, ya artinya di sana peranan si auditornya untuk kalau mau dibawakan ke lebih lanjut gitu, artinya peranan auditor untuk mengungkapkan jika memang terjadi praktek-praktek sejenis window dressing tersebut. Mungkin seperti itu Pak Ali, jawaban dari saya Pak Deden. Baik, terima kasih banyak. Ya, terima kasih banyak Bu Hilda. Oke. Wah, ini Pak Ali juga mengamati Bu yang terbaru ya. Oke, terima kasih banyak Pak Ali Riza atas pertanyaannya, juga Bu Hilda atas jawabannya. Baik Bapak Ibu sekalian, dipersilahkan kalau masih ada yang ingin disampaikan ya. Mumpung Bu Hilda masih standby nih ya. Nampaknya cukup Bu Hilda ya. Baik, Bu, barangkali ada closing statement Bu yang akan disampaikan. Dipersilakan Bu Hilda sebelum nanti ditutup acara ini. Baik, mungkin closing statement saya lebih kepada ucapan terima kasih ya Pak. Ucapan terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang telah menghadiri di acara diskusi ini. Ya, terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang telah bertanya dan Bapak Ibu hadirin yang telah sampai dengan jam ini masih
masih berada Bertahan ya, Bu, ya. bersama dengan kita. Begitu saja, dan terima kasih banyak kepada Pak Deden atas telah mendampingi dari Sama-sama kemarin-kemarin ya Ibu, Pak. direpotkan Ibu. Wah. Ya, terima kasih banyak semuanya. Baik, terima kasih banyak Ibu Hilda. Ini mudah-mudahan jadi wasilah percepatan selesai studi lanjutnya nih Bu. Begitu kan, jadi Amin. berkah ya. Amin, terima kasih banyak Pak. Baik Bapak Ibu sekalian, kami mengaturkan terima kasih banyak atas atensinya, kehadirannya, sekaligus kepada Bapak Ibu yang bertanya ya. Dan juga nanti disampaikan di forum chat ini kepada Bapak Ibu atau mahasiswa ya, terlampir link feedback-nya untuk diisi. Tentu di kesempatan yang berbahagia ini, apa yang telah tadi disampaikan Bu Hilda, mudah-mudahan banyak ilmu yang bisa kita ambil hikmahnya, diambil dari sisi kemudian penambahan knowledge-nya ya, pengetahuan tentang cash is king, kemudian cash flow is queen ya, di kesempatan pada pagi hari ini. Saya pribadi Bu Hilda mengucapkan terima kasih banyak atas apa yang telah Ibu sampaikan, tentu atas nama panitia dan seluruh pimpinan di Fakultas mengucapkan terima kasih banyak. Jazakillah khairan jaza Bu Hilda. Acara demi acara telah kita laksanakan di kesempatan pagi hari ini dari 30 sampai sekarang jam 11 kurang 5 menit. Berarti ini acara telah kita laksanakan untuk pertemuan di seminar online di sesi 1 di pertengahan tahun, di pertengahan bulan di Desember di akhir tahun Ibu Hilda ya. Insya Allah nanti sesi kedua di jam 13.30 kami mengundang kembali. Nanti yang akan menyampaikan materi adalah Ibu Dr. Irni Yunita. Berkenan kepada Bapak Ibu sekalian bisa hadir kembali. Sekali lagi atas nama jajaran panitia, atas nama saya sebagai MC sekaligus moderator, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nuhun Bu Hilda, sukses ya Bu ya. Sama-sama Pak Denny, makasih banyak Ya, Bapak dan Ibu semuanya. Bapak Ibu sekalian, Amin. terima kasih banyak. Kemudian jangan lupa kepada Bu Hilda keren kata Bu Willy itu. Makasih. Makasih banyak kehadirannya, Ya. dukungannya. Jangan lupa untuk mengisi ya di link feedback termasuk untuk sertifikat kepada Bapak Ibu sekalian. Atas nama sekali lagi panitia kami aturkan terima kasih. Semangat pagi. Pagi. Jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke operator Kang Irwan dan Kang Haris. Monggo. Baik, insya Allah kita ketemu lagi ya di jam 13.30 di sesi yang kedua hari ini. Saya atas nama panitia undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.